Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Furqan Kotakan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa diajarkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperoleh kesuksesan dalam segala hal di dalam hidup kita. Kesuksesan tidak ditentukan start kapan dan finish kapan. Kesuksesan adalah setiap hembusan nafas kita bisa bermakna kesuksesan, yakni apabila setiap detik langkah hidup kita dibarengi dengan suasana hati ketulusan untuk bersyukur dan bersabar. Di dalam momen yang singkat ini kita akan memetik satu hikmah yang sangat banyak dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana runtutan atau berlaksa hikmah bisa kita gali sedalam-dalamnya. Namun dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita akan mengambil satu angle, di mana angle ini juga sangat-sangat menentukan kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat, yang diilhami, yang disuasanai, yang didominasi oleh suasana sabar dan syukur. Di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memiliki seorang bayi dari ibunda Siti Hajar di Palestina, maka turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabiullah Ismail, bayi Nabiullah Ismail dengan ibundanya Siti Hajar untuk berangkat meninggalkan kota Palestina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan perintah kemana dia harus pergi. Perintahnya hanyalah yang penting pergi dari Palestina. Maka dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkatlah
berangkatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan membawa istri tercintanya Ibunda Hajar yang masih menyusui seorang bayi mungil bernama Ismail. Maka kemana dia pergi diserahkan pada langkah onta yang beliau naiki sekeluarga kecil itu. Maka onta pun berjalan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampailah di satu lembah yang gersang, sampailah di suatu daerah di dataran rendah yang tidak ada satu pohon pun di sana, tidak ada kehidupan manusia pun di sana. Maka di situ rupanya Allah memerintahkan menghentikan perjalanan beliau. Ternyata titik itu adalah titik yang sekarang seluruh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun menunaikan ibadah haji, yang sekarang menjadi kota yang sedemikian subur, yang sedemikian makmurnya. Dan antara Palestina dengan kota Mekah, di mana langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihentikan oleh Allah, diperintahkan untuk berhenti dan meninggalkan keluarganya di situ, berjarak 1.300 km jauhnya. 1.300 km apabila ditempuh dengan perjalanan naik kuda, dengan kuda tercepat, itu baru mencapai tujuan 1 bulan lamanya. Kita bayangkan seekor onta dikendarai oleh 3 manusia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibunda Siti Hajar, dan bayi Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya perjalanan onta, kita tahu perjalanan onta tidak secepat perjalanan kuda. Secepat-cepat onta pasti tidak ada sepersekiannya perjalanan larinya kuda. Kalau larinya kuda 1 bulan, lari kuda tercepat menempuh jarak 1.300 km itu 1 bulan, maka bisa kita bayangkan berapa lama. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak memiliki tujuan hendak kemana. Di perjalanan suasana yang sangat menyusahkan, di mana padang pasir yang tandus dan gersang, di mana tidak ada orang jual-jual seperti sekarang, tidak ada rest area di mana kita bisa berhenti dan beristirahat. Zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu perjalanan itu dipenuhi dengan onak dan duri, badai pasir, panas, salju mungkin. Maka di tempat yang sangat ekstrim seperti itu, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tinggalkan anak dan istrimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Ini sangat-sangat tidak terpikirkan oleh kita. Kita bisa bayangkan kalau kita sekeluarga dengan istri yang masih membawa bayi, taruhlah kita membawa mobil, dikaruniai rezeki oleh Allah, kita bisa memiliki sebuah mobil. Kita nggak usah jauh-jauh, kita bayangkan kita akan berjalan ke arah timur, kita melintasi hutan baluran yang berjarak yang sepanjang 21 km itu. Apabila tiba-tiba di tengah jalan kita sebagai suami menurunkan istri dan anak bayi kita dengan tanpa jaminan kehidupan di situ. Taruhlah kalau sekarang di hutan baluran itu masih ada orang berlalu lalang, kita bisa bayangkan se-ekstrim apa suasana Nabiullah Ibrahim yang meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tidak ada kehidupan di sana. Maka demi menuruti perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya. Ibunda Hajar dengan gamang karena ditinggalkan suami tinggal beserta anaknya yang masih bayi, sementara persediaan makanan dan minuman sangat-sangat tidak mencukupi. Maka dengan penuh gamang menanyakan, "Wahai Nabiullah Ibrahim, ada apa gerangan engkau meninggalkan kami di sini?" Dengan menghibah, maka Nabiullah Ibrahim hanya menoleh dan tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Demikian berkali ditanyakan, barulah kemudian ketika Ibunda Hajar kita mendapatkan ilham satu pertanyaan, apakah yang kau lakukan ini atas perintah Allah? Barulah Nabiullah Ibrahim mengangguk sambil mengatakan satu kata, "Na'am, iya." Kalau begitu,
pastilah Allah akan menjamin kami di sini. Pergilah wahai suamiku, pergi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka dari atas prasangka baik Ibunda Hajar, bahwasanya apabila Allah telah memerintahkan suatu hal, pasti Allah akan memfasilitasi demi seseorang menunaikan perintah Allah itu. Apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnudzon yang sangat-sangat paripurna. Suasana kondisi kita saat ini di era ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan suasana kritisnya kondisi Ibunda Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihissalam kala itu. Tetapi Ibunda Nabiullah Ismail, Ibunda Hajar mampu berhusnudzon kepada Allah, mampu meletakkan semua egonya, mau meletakkan semua keinginan pribadinya demi menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tantangan hidup kita semakin besar. Anak-anak kita diserbu oleh fitnah-fitnah gadget dari waktu ke waktu, oleh narkoba, oleh segala sesuatu yang bisa merusak. Bahkan Nabi SAW menyatakan kelak dari hari ke hari kondisi tidak semakin baik. Maka badiru bil a'mal finatan qaqita'il lailil mudlim. Segeralah beramal soleh kebaikan, tunaikanlah amal soleh, ibadah-ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan bersyukur, karena hari demi hari sampai menjelang kiamat fitnah-fitnah itu begitu dahsyat, bisa menyesatkan sebagaimana orang mudah tersesat di kala malam gelap gulita, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, dan tidak ada penerangan sedikit pun di situ. Maka kita bermodal husnudzon dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu prinsip, inna inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku apa kata prasangka hambaku terhadapku. Dan dibuktikan oleh Ibunda Hajar, Ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam berprasangka baik bahwa Allah akan menjamin keselamatan demi karena menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita ini berlanjut dan kita semua sudah mafhum, sudah faham, dan sudah demikian viral cerita ini. Bagaimana Ibunda Hajar kemudian berupaya menyambung hidup dengan mencari penghidupan di situ, mengejar air ke utara, ke selatan, ke utara, ke selatan, Safa Marwa, Solfa Marwa, yang pada akhirnya menemukan putranda Nabiullah Ismail telah berkubang air dari jejakan-jejakan kaki beliau yang masih bayi. Maka air itu pun dihimpun karena takut melebar kemana-mana, takut teresap oleh air pasir, oleh padang pasir sehingga hilang. Maka dihimpunlah zam-zam ma'an, berkumpullah wahai air, dan ternyata zam-zam itu sampai sekarang menjadi telaga, menjadi sumur yang tidak pernah surut sedikit pun sampai kelak hari kiamat. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah buah kesyukuran dan kesabaran yang diajarkan dari secuplik peristiwa ini. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hikmah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat dengan bermodal kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa 'anis sari ba'idana wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.